Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita masih sempat hadir di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia Nabi yang telah membawa kita semua sebagai umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, yukhrijun nas minadh dhulumati ilan nur. Ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Acara Jumat yang pelaksana acara Jumat pada siang hari ini yaitu yang bertindak selaku muadzin pertama yaitu saudara Muhammad Halim Tamrin yang telah kita dengarkan tadi. Kemudian muadzin kedua yang bertindak selaku muadzin kedua yaitu saudara Andika Putra Ahmadi. Kemudian yang bertindak selaku khatib yaitu saudara Al-Ustaz Muhammad Khairul Marhadim. Kemudian yang bertindak selaku imam yaitu saudara Al-Ustaz Muhammad Eka. Sebelum kami mempersilahkan khatib naik ke mimbar,
Kami kembali memperingatkan kepada seluruh jamaah bahwasanya apabila khatib telah naik ke mimbar, janganlah ada di antara kita yang berbicara. Karena barang siapa di antara kita yang berbicara, maka sia-sialah pahala Jumat kita. Kemudian saya persilahkan kepada khatib untuk menyampaikan khutbahnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم أيها المسلمون hadirin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat penuh barokah ini guna melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa agama kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Salah satu keinginan tertinggi seorang muslim adalah ia mengharapkan dirinya, anak istrinya, hartanya dan seluruh saudara-saudara muslimnya adalah sesuatu yang diberkahi. Ia mengharapkan keberkahan kepada dirinya, keberkahan kepada anak istrinya, keberkahan kepada hartanya, dan keberkahan kepada seluruh saudara-saudara muslimnya. Hal ini merupakan salah satu kebutuhan yang sangat besar. Setiap hari kita berharap agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kehidupan dunia kita dan di akhirat kita nanti, di hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wajib bagi kita mengetahui bahwa keberkahan adalah sebuah anugerah Allah kepada siapa? Kepada siapa yang Ia kehendaki. Karena keberkahan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Ma yafrahillahu lin-nasi birrahmati fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di." Artinya, apa saja Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada pun seseorang yang sanggup menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Quran surah Fatir ayat 2. Keberkahan adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Dan Dia menjadikan aku seseorang yang diberkati dimanapun saja aku berada. Keberkahan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan didapatkan kecuali dengan menaatinya. Keberkahan pun kepada manusia berbanding lurus dengan ketaatannya, penjagaannya terhadap ibadah dan menjauhkan diri dari maksiat. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beriman dan bertakwa. Dengan dua hal inilah keberkahan dapat digapai. Seseorang beriman kepada Allah dengan segala apa yang diperintahkan, iman dengan keenam pokoknya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk.
Ketika hati seseorang terpenuhi dengan keimanan dan ia merealisasikannya dengan sempurna, maka keberkahan akan turun kepadanya sesuai dengan kadar realisasi yang dia lakukan. Bertakwa kepadanya, melakukan apa yang dia perintahkan dan menjauhi apa yang dia larang. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya perkataan di bibir saja, bukan pula hanya pengakuan semata, namun takwa yang sebenarnya adalah beramal menaati Allah berdasarkan petunjuk darinya dengan mengharapkan pahala darinya dan meninggalkan perbuatan dosa berdasarkan petunjuk darinya, disertai dengan rasa takut akan azabnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merenungi tentang iman dan takwa, kemudian menyelami kandungan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia menjadikan aku seseorang yang diberkati dimanapun saja aku berada. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, kalau kita menyelami kandungan ayat-ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita dimanapun saja kita berada. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Barang siapa yang menginginkan keberkahan pada dirinya, keluarganya, rumahnya, hartanya, maka sebaiknya ia memperbanyak ibadah, dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara senantiasa mengingatnya, memujinya, bertasbih kepadanya, dan berzikir kepadanya, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh berkah. Salat adalah di antara ibadah yang paling utama, mengharapkan keberkahan kepada seorang hamba, dan demikian juga dengan amal ketaatan secara umum. Menyambung silaturahim adalah keberkahan bagi manusia dalam kehidupannya. Berbuat baik kepada orang tua, bermuamalah kepada sesama manusia dengan cara yang baik. Semua itu adalah wasilah agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memakan makanan yang halal dan menjauhi yang haram juga merupakan wasilah mendapatkan keberkahan. Menjauhi perbuatan dosa dan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, semua itu dapat mendatangkan keberkahan. Sebagaimana maksiat menghilangkan keberkahan dan ketaatan merupakan sebab untuk kembalinya mendapatkan ketaatannya kembali. Hilangnya keberkahan karena dusta, curang, menipu manusia dan didapatkan kembali dengan berbuat baik secara jujur, amanah dan muamalah yang baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Salah satu yang dapat menjaga keberkahan pula adalah menjaga waktu pagi. Waktu pagi adalah berkah. Nabi SAW bersabda, diberikan keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Dan seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka sungguh kalian akan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada burung. Di pagi hari burung itu keluar dengan perut yang kosong, dan sore hari ia kembali dengan keadaan perut yang kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Seseorang yang bersungguh-sungguh di waktu paginya dan mengerjakan amal kebaikan dibarengi dengan tawakal kepada Allah, maka ia akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan juga dapat diperoleh dengan doa. Berdoa kepadanya, yang di tangannya lah keberkahan. Memohon kepadanya dan diberkahi istri, anak, harta dan lain-lain. Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita semua yang berbunyi, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami, pendengaran kami, penglihatan kami, hati-hati kami, istri-istri kami, anak keturunan kami, terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hamba-hambanya waktu-waktu dan tempat-tempat yang penuh berkah. Seperti di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar dan di sepertiga malam. Adapun tempat-tempat yang penuh berkah adalah Masjid
Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjid-masjid secara umum. Karena kenapa? Masjid adalah bagian dari muka bumi yang paling Allah cintai. Kesimpulannya adalah barang siapa yang menginginkan keberkahan pada dirinya, keluarganya, rumahnya, hartanya, maka sebaiknya ia memperbanyak ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kekurangan datangnya dari diri saya pribadi dan kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kulil haqqu walau kana murran. Katakanlah kebenaran sekalipun itu pahit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala fima amara wa nahaa amma anhu wa hadara wa alamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabi qadiman. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Allahumma nawwir qulubana bit taufiq wal hidayah wa janubna syirka wal munkar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. La'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا لنا ربنا أنت مولانا سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإمامنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن وحب إلينا ولكافة المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الحياة مع القرآن. اللهم إنا نسألك الموت على القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik,